bahwa ada sebahagian ustadz yang berfatwa bahwa manakala seseorang taubat dari perilaku yang salah di masa lalu, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja. Dengan sengaja ditinggalkan sholat. Anadan atau inadan, karena bebal, tidak mau patuh kepada syariat, bandel, tidak mau patuh kepada Allah, dengan sengaja ditinggalkan sholat. Walaupun dia tahu hukumnya adalah wajib dan dia berdosa besar meninggalkan ibadah wajib. Namun karena kebandelan dan kebebalan tadi, dia sengaja tinggalkan sholat. Sekarang orang tersebut sudah merubah perilakunya menjadi perilaku yang taat dan patuh kepada Allah untuk menjalankan syariat sholat. Kaum muslimin bertanya, sebagian ustadz memfatwakan dia harus qadha sholatnya yang lama. Ya. Namun fatwa ini tidak berjalan di atas dasar ilmu yang sahih. Karena tidak ada perintah qadha di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti ini. Untuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tahu dia bahwa dia sengaja meninggalkan sholat dan dia berdosa, dan mungkin dia meninggalkan sholat jumlahnya sudah hitungan tahun, sudah bilangan tahun, bukan bilangan bulan dan bilangan pekan, tapi sudah bilangan tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Na'udzubillah, seorang muslim hidup tanpa sholat. Muslim bagaimana ini? Seorang muslim hidup tanpa ruku dan sujud kepada Rabb penciptanya. Muslim apa ini? Namun itu terjadi di tengah kita, di negeri yang kita cintai ini. Ya. Fatwa yang mewajibkan qadha, tidak ada satupun ayat atau hadis. Itu hanya perkataan seorang guru. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita juga tanyakan masalah ini kepada para ahli ilmu, para ulama yang berkecimpung dengan hadis Nabi SAW, dan mereka menjawab bahwa tidak ada kewajiban untuk qadha di dalam syariat Allah. Mewajibkan sesuatu harus pakai dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Oleh karena itu tidak ada qadha. Karena tidak ada qadha untuk hal yang seperti ini, maka pertanyaan kelanjutan pertanyaan dari saudara kita kadang tidak perlu. Bagaimana cara mengqadhanya? Setelah zuhur bagaimana? Lalu bagaimana kalau setelah subuh? Karena setelah subuh tidak ada sholat lagi. Kelanjutan pertanyaan tidak akan dijawab karena memang tidak ada qadha. Sekiranya ada qadha, baru ada jawaban untuk kelanjutan pertanyaan tadi. Ya. Dan masalah yang pertama dan masalah yang kedua, pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan yang pertama tadi dari saudara kita Abdullah di Bengkulu, dan pertanyaan yang kedua saudara kita Kadan di Cianjur. Di sini kita membedakan mana yang khilaf ulama, mana yang khilaf. Yang khilaf itu adalah pendapat berbeda, namun masing-masing memiliki argumentasi dari syariat. Masing-masing memiliki dalil. Pendapat yang pertama memiliki dalil. Pendapat yang pertama memiliki dalil, pendapat yang kedua memiliki dalil. Adapun yang satu tidak ada dalil dan satu menyatakan bahwa dalil syariat seperti ini, maka ini bukan khilaf. Ini perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, Allah Ta'ala. Jadi ini tidak bisa masuk. Pertanyaan yang kedua tidak masuk ke dalam dairatul khilaf. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan untuk mengqadha salat. Kalau itu adalah kewajiban, maka mustahil agama Allah tidak membicarakan suatu hal yang sifatnya wajib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bahwa ada sebahagian ustaz